Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, 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 ini Surya Paloh sedih usai Syahrul Yassin Limpo pakai uang Kementan untuk kebutuhan keluarga ya. Apalagi kebutuhan-kebutuhan ya, kebutuhan-kebutuhan sawer menyawer, kebutuhan makan setiap hari. Wah, ini angka fantastis begitu kan. Mau ditaruh di mana muka sebagai ketua umum Partai Nasdem di situ begitu. Jelas ya. Artinya apa? Siapapun ya yang melakukan tindak pidana korupsi harus dihukum semaksimal mungkin. Apakah tanda-tanda dari Nasdem dan Surya Paloh gabung ke koalisi Prabowo? Apa karena memang tersandra? Apakah memang ya mereka anak buah mereka begitu kan ya sudah tahu mana yang korupsi dan mana yang tidak, dan bahkan kabarnya ya kantor dari Nasdem begitu kan ya itu sudah ditutup begitu kan atau disegel oleh para aparat karena anak buah Surya Paloh katanya ada yang korupsi dari Partai Nasdem. Apakah seperti ini terus? Apakah menyelamatkan SYL dan sebagainya begitu kan? Nah, inilah yang kemudian masyarakat hari ini ya bagi Surya Paloh begitu ketika bergabung ke koalisi Prabowo nampaknya sudah gelagat mereka, sudah ya seolah-olah nyata ya di depan publik mereka akan ketakutan dan ketar-ketir. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ya, yang namanya politik yang ada di Indonesia kita lihat saja begitu kan. Tapi bagaimana Surya Paloh ini begitu kan melihat dari dari politiknya begitu. Satu sisi ingin dorong untuk maju yaitu Anies Baswedan biar tidak pendukung-pendukung mereka biar tidak luntur atau tidak keluar atau tidak meninggalkan di situ begitu kan. Kalau siapapun ya sangat miris sekali begitu kan ya. Bahkan triliunan seperti itu yang dikorupsi ya, anak buahnya dapat, semuanya dapat, anaknya dapat dan sebagainya. Bahkan biduannya pun dapat mereka. Ini gimana coba bayangkan ya. Artinya apa? Saya kira dari kasus hukum yang menyeret kepada SYL ini begitu kan ya. Saya kira tidak akan lama lagi mereka akan diputuskan dan mereka ya hukumannya tidak nyampe, mungkin ya kita lihat sajalah bagaimana kekuatan Surya Paloh dan sebagainya. Apalagi sekarang ya dengan Pak Prabowo. dengan bergabungnya dengan Prabowo mereka tidak minta jatah menteri sedikit pun, tapi kalau minta ini dan itu begitu kan ya. Ya bisa boleh-boleh aja begitu kan. Tapi ya nampaknya sekarang ini dugaan-dugaan itu muncul kepada Partai Nasdem yang kemudian masyarakat masih belum percaya karena begitu banyak yang dikorupsi oleh SYL ini. Jadi saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada rakyat Indonesia begitu kan, siapapun orangnya begitu. Dan bahkan Surya Paloh nampaknya mulai agak kecewa kepada Syahrul Yassin Limpo ya. Keperluan pribadi mereka, keperluan keluarga mereka begitu kan ya. Jelas mereka ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka lakukan begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali ya. Sangat disayangkan sekali hal-hal seperti itu. Saya kira sampai kapanpun kalau toh pada hakikatnya begitu kan ya memainkan uang rakyat di situ, wah kacau mereka, kacau ya. Nampaknya ya Partai Nasdem mulai cuci tangan di situ begitu. Ya kita lihat saja nih, Surya Paloh sedih usai Syahrul Yassin Limpo pakai uang Kementan untuk kebutuhan keluarganya ya. Tak perlu sedih Pak, katanya begitu kan ya. Tidak perlu sedih Pak, buat apa? Tidak ada gunanya katanya ya. Anda sebagai pemimpin partai harus koreksi diri. Halah, 2 sekjen Nasdem itu korupsi semua dan beberapa menteri Nasdem itu korup semua selama ini dan lu diam saja. Termasuk aliran uang korup ke Nasdem, lu diam saja. Ya ini komentar-komentar dari netizen ya. Jadi artinya apa? Artinya kan sekarang Partai Nasdem sudah dipreteli begitu kan. Ternyata di dalamnya ya tidak baik-baik aja sebenarnya begitu tuh. Jadi artinya ya bukan tidak mungkin partai-partai
lain di situ begitu kan akan tersandra dari kasus korupsi juga begitu, pasti banyak begitu kan ya. Jadi banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan ya, bahkan ya hanya nyawer kebiduannya saja sudah ratusan juta di situ begitu. Apalagi anaknya, keluarganya dan teman-temannya. Ya kita lihat saja begitu kan, sebagai rakyat Indonesia di situ begitu kan hanya memikirkan ya bagaimana bisa bekerja dan sebagainya. Ya inilah politik yang ada di Indonesia. Yang kaya semakin kaya, hasilnya korupsi. Yang miskin semakin miskin karena ya ada ketidaksetaraan bagi bangsa Indonesia. Saya masih percaya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud begitu. Kalau Indonesia ya tidak ada korupsi sedikit pun ya, maka satu orang akan mendapatkan 20 juta. Ya, kita bisa bekerja begitu kan. Pengangguran saja dapat 20 juta. Ya karena akibat ulah para korupsi, para oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita, mencuri kekayaan alam ya, tambang ilegal semakin semakin amburadul begitu kan ya, semakin banyak di situ begitu. Tapi pada kenyataannya semua orang ingin kaya sendiri-sendiri bangsa kita begitu. Nah, ini akibat seperti inilah ya, bukan menyalahkan mereka tapi salahkan pemimpin mereka ya. Jadi dampaknya itu masyarakat Indonesia sendiri. Buat apa keluar sana sini pada ujung-ujungnya seperti itu. Seperti kemarin, wajarlah kalau ada para pengusaha, para ini, para itu pendukung Prabowo, mereka ada timbal baliknya begitu kan. Tapi kalau rakyat kecil mendukung mereka, dapatnya apa? Ya, itu yang penting begitu kan, ya. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat hanya dijadikan sebagai alat suara saja. Mari kita baca ini. Surya Paloh sedih ya usai Syahrul Yassin Limpo pakai uang Kementan untuk kebutuhan keluarga. Ini mari kita baca. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku sedih usai dirinya harus mengetahui kalau Syahrul Yassin Limpo alias SYL yang terungkap dalam persidangan telah menggunakan anggaran di Kementerian Pertanian atau Kementan untuk biaya kebutuhan pribadi keluarganya. Parah ya. Bahkan ya Paloh menuturkan bahwa dirinya tak mengetahui secara detail perilaku SYL, tetapi ia menjelaskan bahwa saat ini Partai Nasdem saja ya tengah berupaya mengempanyakan tanpa mahar bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin yang diusung oleh Partai Nasdem. Itu akan menjadi rujukan politik ke depannya. Ini bukan masalah soal itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya sebuah realitas mengejutkan sekali begitu kan ya, dari Partai Nasdem yang sekarang terjerat korupsi lagi. Begitu kan ya, para kader-kader Nasdem di situ begitu kan. Artinya sangat rawan sekali. Inilah yang menjadi cikal bakal mereka. Partai Nasdem akan semakin hancur di situ begitu. Ya, karena mungkin salah satu mereka bagaimana Partai Nasdem ingin tidak lepas dari Anies Baswedan sebagai bentuk para pendukung-pendukung mereka tidak kabur, tidak meninggalkan ya Partai Nasdem. Sedangkan Partai Nasdem di dalamnya banyak korupsi, banyak ini, banyak itu dan sebagainya. Artinya apa? Artinya partai apapun mungkin tidak baik-baik aja. Dulu PDIP sangat rentan sekali ini korupsi ya. Nampaknya kita lihat saja harus berhati-hati ke depan memilih seorang pemimpin. Nah, inilah menterinya Jokowi ya. Ada nuansa yang kemudian Nasdem bisa dipreteli. Bisa saja seperti itu. Dugaan-dugaan ini semua ya mungkin ini akan menjadi beban kepada seorang Surya Paloh. Mau dibawa kemana Partai Nasdem ini? Janjinya kalau ada kader Partai Nasdem, kita akan tutup Partai Nasdem. Kita akan dibubarkan. Tapi pada ujung-ujungnya ketawa mereka ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.